Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok pada nggak semangat, Zat? Sudah sarapan belum ini ya? Senangnya di depan, Zat. Ulangi ya, yang semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau semangat jawab salamnya, nggih. Nanti kegiatan selanjutnya insya Allah juga semangat, gitu ya. Kan nanti masih ada kegiatan toh, nggih. Kegiatannya outbound, betul Ustaz nggih? Oh, nobar. Nobar apa, Ustaz? Oh, nobar film kartun. Berarti hari ini acaranya selain santunan juga ada nonton film ya? Nonton film. Di sini, Ustaz? Di sini? Alhamdulillah. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Kepada Bapak Takmir yang kami hormati, kemudian Ustadz Sugeng yang kami hormati pula, teman-teman fokus ngemplak yang kami hormati, dan juga adik-adik semuanya yang kami sayangi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nur Hamad, Desa Pandian, nggih, Pandian Ngemplak, Boyolali ya. Jadi Ustadz hari ini datang itu baru pertama kali, Ustadz, ngapunten nggih. Jadi kami aslinya dari Simo Boyolali nggih, masuk ke kampung sini ke rumah sana, waduh kayak gitu, jauh sekali nggih. Tadi muter-muter nggih sampai jalan tol, sampai Embarasi juga itu. Yang pangapunten ya, jadi datang agak telat, tapi alhamdulillah masih bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Adik-adik semangat semuanya ya. Kalau semangat takbir dulu 3 kali. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Sekali lagi, takbir. Allahu Akbar. Ya. Harus semangat ya. Anak Islam itu dimanapun berada harus tetap semangat ya. Hari ini Allah memberikan kita kesehatan badan yang luar biasa gitu. Kami yang di depan Allah berikan kesehatan sehingga bisa datang ke masjid ini ya. Dari Simo sampai Pandian, adik-adik juga sama. Hari ini ada nggak sakit? Ada nggak yang sakit hari ini? Enggak toh? Semua sehat toh? Ya. Kalau sehat maka syukurnya harus semangat, syukurnya juga harus kuat ya. Tadi bangun tidur ya, bisa lihat bapak ibu, bisa lihat saudara-saudara, bisa lihat adik kakak, alhamdulillah ya. Ada yang bisa doa bangun tidur, Mas? Nah, bisa maju ke depan tak kasih hadiah. Yes. Doa bangun tidur, ayo. Waktu malam nggih, malam itu kan sesungguhnya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh kita di tangan Allah. Kalau waktu subuh tadi kok adik-adik semuanya terbangun karena adzan subuh, itu Allahu Akbar, terbangun toh nggih. Terbangun berarti rohnya itu dikembalikan sama Allah ke jasad kita sehingga kita bisa bangun tidur. Maka sunnahnya ketika bangun tidur kita berdoa kepada Allah. Doanya gimana? Ayo, yang bisa maju ke depan. Adik-adik aja ya, yang ustadznya nggak usah ya. Oh maaf ya, ada yang putri ya? Yang putri boleh? Yang putri boleh? Putra boleh, putri boleh. Ayo loh, ustadz nggak hadiah loh, hadiah. Nah, mana ada ketinggalan jalan Ustadz Sugeng ya. Ayo, alhamdulillah. Pertama alhamdulillah, ayo.
Alhamdulillah apa lanjutannya gitu loh ya. Ya. Kalau doa bangun tidur ingat ya. Bismika Allahumma apa? Pintar Mas, siapa ini? Mas Kelvin. Nah, doa mau tidur hafal Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, lah sekarang yang Ustaz tanyakan itu doa bangun tidur, karena Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, bisa melihat saudara-saudara kita, bisa bisa menghirup udara yang bebas. Maka doa bangun tidur ini sebagai bentuk wujud nikmat ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo tak tunggu dulu. Yang putri ada enggak, Nduk? Ayo, yang putri, adik-adik putri. Ada enggak? Wes yo hadiahe anu lho, warnane biru wes. Warnane biru. Ayo. Maju. Yang laki-laki siapa? Ada enggak? Oh, asal ngajone kancane. Aku dhewe sat maju, enggak apa-apa sini. Ayo. Hah? Ayo, mau maju? Mau maju? Ternyata enggak ada yang maju ya. Oke, bersama-sama ya. Ayo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Nah, lah ini hafal yo. Padahal hafal, nak majumu tak kei sing warnane biru loh Mas loh. Nah, nak bareng-bareng semangat, nak dewi isin nggih. Malu ya? Enggak usah malu ya. Apalagi kita itu dalam rangka berdoa, berzikir, jangan malu sama manusia. Nggih toh? Wah, aku malu saat sama Mas ini. Malu sama Pak Takmir ya, malu sama Pak Ustadz dia fokus. Mau nak salah disengeni boten nggih. Kalau salah tidak dimarahi. Namanya zikir, doa itu baik apa jelek? Baik ya. Apalagi tuntunan doanya itu dari Rasulullah, kalau bisa kita ucapkan ya. Kalau belum hafal gimana? Dihafalkan setiap hari setelah bangun tidur, diucapkan, insya Allah lama-lama hafal ya toh? Ya, ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doanya. Jangan sampai ketukar sama doa setelah makan ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona ya. Kemarin Ustadz itu ya, satu mbeteki ya anak didik Ustadz yang di SDIT itu ya. Bacanya salah Mas, ketukar antara doa setelah makan sama doa setelah bangun tidur. Kudune alhamdulillahilladzi ahyana, malah keliru alhamdulillahilladzi at'amana ya. Makanya biar tidak lupa dihafalkan setiap hari ya. Di sini yang kelas 4 ada nggak yang tadi yang adik-adik yatim kelas 4 ada? Kelas 5 ada? Kelas 5. Paling tinggi kelas berapa? Kelas 6 ada? Oh, kelas 6 1 ya, kelas 6 ya. Yang SMP nggak ada ya. Semuanya SD alhamdulillah ya. Baik adik-adik sekalian, salah satu wujud syukur kita kepada Allah itu apa? Yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi nikmat sehat, bisa memandang, bisa melihat, maka gunakanlah untuk melihat yang baik ya. Kalau kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa kaki yang lengkap, ada dua-duanya, maka gunakan untuk melangkah di tempat-tempat kebaikan. Contohnya kemana? Ya ke masjid ya. Kemarin itu Mas ya, Ustadz itu ada satu kisah luar biasa yang Ustadz jumpai langsung. Ketika Ustadz dari Semarang itu kemudian mampir ke Salatiga karena sudah waktunya maghrib, mau maghrib nggih, kita mau sholat ke masjid. Tiba-tiba Ustadz melihat ada salah satu orang tua ya, orang tua Mas,
usianya sudah ya lumayan tua. Kalau Ustadz perkirakan 60 sampai 70 tahun. Perkiraan aja ya. Tiba-tiba bapak-bapak ini ya, bapak-bapak ini yang tadinya Ustadz perkirakan sudah masuk maghrib kok belum ada yang adzan maghrib. Bapak ini keluar dari pintu rumahnya sambil meraba-raba dinding rumahnya itu yang bagian luar, meraba-raba, kemudian megang pohon, kemudian megang sampai itu ke masjid ya, megang pintu masjid, kemudian buka, kemudian megang meraba-raba lagi ke masjid, kemudian sampai di depan itu dia megang mic ya, megang mic untuk adzan. Setelah Ustadz perhatikan dari bapak ini tadi yang dari rumah berjalannya sudah tidak sempurna seperti kita sampai ke masjid, ternyata bapak ini adalah orang buta ya, sudah tidak bisa melihat lagi dengan sempurna. Jadi Ustadz di situ sama teman-teman itu tidak tahu ya, tidak tahu keberadaannya. Artinya yurenek wong, padahal ada Ustadz, ada teman-teman banyak itu ya. Ternyata bapak ini adalah seorang muadzin yang setiap hari adzan 5 kali sehari semalam, manggili orang sholat, tapi maaf ya, penglihatannya sudah tidak berfungsi, tunanetra ya. Bayangkan kalau kehilangan penglihatan itu kira-kira kita sedih apa seneng mas? Penglihatan loh, penglihatan sedih kan? Mau dolan yo rada angel, dadak nggawa tekan ya ta. Kita mau piknik saja ya, mau piknik itu juga rada angel nggih. Kesusahan kenapa? Karena kemana-mana harus dituntun ya. Mau mengambil makan juga sulit ya. Maka kita yang diberi kenikmatan oleh Allah berupa mata sehat, kaki yang sempurna, tangan, maaf ya, tangan yang masih utuh, dua-duanya lengkap, juga kita gunakan dengan baik. Kita gunakan berdoa kepada Allah, kita gunakan untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau adik-adik semuanya punya tetangga yang butuh bantuan ya, ada orang yang butuh makanan, kamu beri dengan tangan kanan kalian ya, itu sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi ada mata, ada telinga fungsinya untuk mendengar. Pintar Mas Kelvin ya, semangat banget ya untuk mendengarkan gitu. Maka gunakanlah untuk mendengarkan yang baik-baik. Contohnya apa? Mendengarkan murotal, mendengarkan pengajian gitu, mendengarkan sholawatan ya, enggak apa-apa ya. Yang penting yang baik-baik saja ya. Jangan digunakan untuk mendengarkan yang tidak baik. Kemarin ada anak itu ternyata kok setiap hari nyanyi terus. Nyanyi ini yo satu ramudeng bahasane ya. Ternyata saya disenengi apa? Dangdut. Ya Allah, anak cilik wis telendang dangdut ya. Ngasih apal Mas. Nah dibedai apalan surat Al-Fatihah ki jek isin. Nah surat Al-Ikhlas ya rada isin. Kon maju surat Al-Kafirun kebalik-balik ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu. Qul ya ayyuhal kafirun muter-muter ya. Tapi nakon nyanyi dangdut tadi ya, dangdut kesukaannya ya Allah. Apal dari A sampai Z. Sampai maaf jogete ya wis apal. Nah, seperti ini jadi tidak baik ya. Mata, telinga, tangan, kaki ya. Tambah satu lisan. Lisan ini kita gunakan untuk berbicara yang baik, bicara yang positif ya. Digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Oke, sekarang saya tanya dulu. Tadi doa setelah bangun tidur selesai. Ini Mas siapa ini namanya? Mas? Hah? Bian. Mas Bian. Ya, saya tanya ya. Ya. Hafal nggak surat Al-Kafirun? Al-Kafirun? Ganti we Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas gimana? Qul huwallahu ahad.
Ayo Mas Calvin, wes tak kayak hadiah loh, ayo. Hah? Lo kok isin? Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya. Ini surat mengajarkan kepada kita tentang nilai tauhid, ya, mengesahkan Allah. Yang disembah itu ada berapa, Mas? Satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai, ya, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Jadi kalau kita sholat, kita nyembah itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada patung, bukan kepada pohon, kepada batu atau yang lain, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik adik-adik sekalian, nggih, sama Bapak Takmir dan teman-teman Fokus, nggih. Kita dari lembaga Yayasan Muslim Charity, nggih, itu pusatnya di daerah Simo Boyolali, berdiri tahun 2014, nggih. 2014 setelah kejadian Gunung Kelot itu nggih di Kediri meletus itu, kemudian kita bulan Agustusnya kita mendirikan lembaga namanya Muslim Charity dan resmi menjadi yayasan pada bulan Desember 2014. Jadi Agustus kita berdiri, Desember kita resmi menjadi yayasan. Kegiatannya apa saja? Jadi sudah sampai 6 tahun, ya, 6 tahun lebih. Kegiatannya kita fokus pada dakwah, pendidikan dan kemanusiaan. Kalau dakwah itu kita ya biasa untuk pengajian, ya, kemudian bangun masjid, kemudian bantu TPA, ya, diantaranya itu. Kalau yang pendidikan ya kita memberikan santunan kepada anak-anak atau santri yang sedang sekolah, ya, duduk di bangku sekolah untuk apa? Untuk mendapatkan bantuan biar sekolah sampai selesai, gitu, nggih. Ini terutama bagi anak-anak yang duafa atau anak yatim. Itu untuk pendidikan. Kemudian yang kemanusiaan kita lebih banyak bergerak di bidang sosial, ya, kepedulian, diantaranya ya santunan anak yatim, santunan duafa. Dan lebih kompleks lagi adalah bantuan yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Yaman maupun di tempat-tempat yang lainnya. Memang kita tidak mempersempit tempat hanya di wilayah Simo. Tempat boleh di Simo, tetapi kegiatan kita bisa meluaskan ke tempat-tempat lain yang kira-kira membutuhkan bantuan agar apa? Agar kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Hari ini yang baru kita jalankan selain santunan adalah kegiatan dropping air bersih di tempat-tempat yang kekurangan air bersih, nggih. Di mana saja tempatnya? Kita biasa di wilayah Boyolali bagian utara. Wilayah utara itu meliputi Wonosegoro, Wonosamudro, Repaking, nggih. Itu sudah cukup cukup jauh dan sangat membutuhkan. Kenapa? Pada saat kondisi kemarau itu saudara-saudara kita di daerah sana memang kondisi tidak ada air bersih, okay? Jadi hampir setiap saat itu kita bertolak ke sana bersama tim ACT ataupun teman-teman yang lain itu untuk memberikan air bersih kepada mereka yang membutuhkan air bersih, okay? Bayangkan saja kalau seandainya kita itu, okay, adik-adik, kalau seandainya kita mau mandi, mau minum, mau ngapa-ngapa tidak ada air, kira-kira kita kesusahan apa tidak, Mas? Susah enggak? Adik-adik haus, gitu, haus, tiba-tiba sampai rumah tidak ada air untuk diminum, kira-kira gimana? Enak enggak? Enggak, ya. Nah, inilah yang dirasakan saudara-saudara kita di wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih. Makanya kita sebagai lembaga yang tadi bergerak di bidang kemanusiaan, insya Allah kita akan tetap konsisten dalam menaungi program-program ini dan mengaplikasikannya bersama-sama umat yang lainnya. Kita terbuka tidak hanya Muslim Charity pribadi, tetapi kepada semua pihak yang
berkenan bergabung ya, yang ingin bergabung beramal soleh bersama kita, mari kita bersama-sama untuk melayani umat ya, melayani umat yang jumlahnya tidak terbatas ini ya, jumlahnya sangat banyak sekali, tidak hanya yang di wilayah Boyolali tapi juga di wilayah manapun yang membutuhkan. Insya Allah kita akan tetap bergerak ya, bergerak dengan kekuatan yang kita miliki, dengan donasi yang kita dapatkan, mudah-mudahan keberkahan bersama kita semuanya. Baik Ustadz, kiranya cukup demikian apa yang kami sampaikan nggih. Nanti seandainya dari teman-teman fokus ngemplak nggih, fokus atau dari teman-teman yang lain kok menginginkan untuk sinergi bersama untuk kegiatan dakwah sosial kemanusiaan, nanti silakan menghubungi Ustadz Sugeng, ini kru kita yang di wilayah Ngemplak, sehingga nanti kebermanfaatan itu bisa kita rasakan bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.